Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang masalah TNI dan Bapak Ferry Irwandi ya atas misalnya dugaan kasus tindakan pidana. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Konten kreator sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi terancam berurusan dengan hukum setelah Komandan Satuan Cyber TNI Brigjen Juwinta Omboh Sebiri mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin 8 September. Adapun kehadiran perwira tinggi TNI itu bukan tanpa alasan. Ia datang ke Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi dengan jajaran kepolisian terkait dugaan tindak pidana yang menyeret nama Ferry. Usai mendatangi markas Polda Metro, Juwinta mengungkap bahwa hasil patroli cyber menemukan sejumlah fakta yang mengarah pada dugaan tindak pidana oleh Ferry Irwandi. Juwinta hadir ke Polda bersama 3 jenderal lainnya, yakni Danpuspom TNI, Kababinkum TNI, dan Kapuspen TNI. Kedatangan mereka disebut untuk melakukan konsultasi hukum terkait Hmm. temuan tersebut. Meski begitu, Juwinta belum membeberkan secara rinci bentuk dugaan tindak pidana yang dimaksud. Ia hanya menyinggung adanya kaitan dengan pernyataan Ferry mengenai algoritma internet. Menurut Hmm. Juwinta, pihaknya akan menempuh langkah hukum tegas setelah memperoleh hasil konsultasi lebih lanjut dari Polda Metro Jaya. Ia juga mengklaim bahwa TNI telah berusaha menghubungi Ferry namun tidak berhasil. Di sisi Hmm. lain, Ferry Irwandi mengaku belum mengetahui apapun terkait klaim dugaan tindak pidana yang disampaikan oleh Jenderal TNI tersebut. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Ferry memastikan tidak akan kabur dan ia mengaku tidak Hmm. pernah mengganti nomor telepon. Ferry juga akan menghadapi Hmm. dugaan tindak pidana yang disampaikan oleh pihak TNI. Dia mengatakan ide tidak bisa dibunuh atau dipenjara. Seperti diketahui, Ferry Irwandi adalah seorang pembuat konten digital, YouTuber, dan aktivis asal Jambi yang lahir pada tahun 1980-an. Ia dibesarkan dalam keluarga berpendidikan. Hmm. Ayahnya seorang dosen dan ibunya bekerja sebagai pegawai negeri. Terkait latar belakang pendidiknya, Ferry pernah menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kemudian sempat menjadi videografer Hmm. di Kementerian Keuangan ketika masih Ya, menjadi latar pegawai belakangnya negeri nih ya. sipil. Selanjutnya, ia memutuskan untuk resign dan fokus berkarir sebagai konten kreator, mulai aktif di YouTube sejak tahun 2010. Ia dikenal sebagai figur publik yang vokal menyuarakan pandangan kritis dan sering jadi sorotan media dengan topik-topik yang dikupasnya seperti kritik terhadap RUU TNI, DPR, hingga pembongkaran skema Hmm. perjudian online. Ya, ini benar-benar kayak menantang arus publik gitu. Jadi kan kelihatan, oh ini dulu emang benar-benar ingin membuat orang tuh berpikir dan kritis, jangan hanya menerima informasi begitu saja, tapi dicek apakah informasi itu benar. Kalau misalnya nggak benar, bagaimana cara mengolah informasi supaya bisa diterima gitu. Apakah ini berita yang benar, berita hoax, atau misinformasi dan sebagainya. Dan masa tadi ya tentang judi, peraturan dan sebagainya itu juga dibahas di channelnya dia ya. Jadi emang benar-benar kritis bapak ini ya, harus jadi apa ya, contoh bagi para pemuda untuk berpikir seperti ini gitu. Jadi harus bisa melihat, oh ini apakah benar atau tidak, jangan hanya menerima, oh ini beritanya gini berarti hasilnya begini ya. Jangan hanya mau menerima apa adanya, tapi tanya ada apanya gitu ya. Jadi diubah kata-katanya, hanya menerima apa adanya menjadi ada apanya nih gitu. Jadi itu cara berpikir kita seperti itu, mempertanyakan setiap informasi yang ada di sekitar kita, apakah itu benar atau tidak, dan bagaimana cara untuk mendalaminya. Saya Oh Joseph ini ya Giring pernyataan dan TNI-nya nih. Cyber TNI. Hari ini kami bersama ada Danpuspom TNI, ada Kababinkum TNI dan Kapuspen TNI. Kehadiran kami di Polda Metro Jaya selain bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang ada di sini, kami juga tadi telah melakukan konsultasi dengan saudara-saudara kami di Polda Metro Jaya. Konsultasi kami ini terkait dengan
kami menemukan hasil dari patroli cyber, terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Saya ulangi, kami menemukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Selanjutnya, sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum. Jadi kayak tadi dugaan atau fakta gitu, karena beda ya antara dugaan dan fakta. Kalau fakta kan berarti udah terjadi dan bisa dibuktikan. Itu kalau misalnya dugaan tuh kayak masih dalam penyelidikan dan perkiraan apakah ini benar atau tidak. Gitu kan, itu bedanya fakta dan dugaan. Jadi nggak bisa dalam satu kalimat bilang ini fakta tapi dugaan. Itu harus milih salah satu. Mau bilang fakta, wah berarti ini bisa dibuktikan. Kalau misalnya dugaan, berarti masih dalam penyelidikan. Ya masih dalam tadi kan konsultasi ya bilangnya. Itu apakah bisa dimasukkan ke dalam hukum atau tidak gitu. Itu kan dugaan, kita belum pasti nih gitu. Tapi kalau udah bilang fakta, berarti kan ada kepastian ya, udah terjadi nih, bisa dibuktikan nih ada sesuatunya gitu. Jadi nggak bisa disatukan dalam satu kalimat itu ya, antara fakta dan dugaan gitu ya. Dari kenyataannya seperti itu. Dugaan tindak pidana tersebut, kami akan melakukan langkah hukum. Ya, karena masih dugaan ya, sih. Teman-teman, terima kasih. Selamat malam. Pak, izin Pak. Nanti dong, itu kan nanti kan ada penyidikan. Nanti biar kita lanjutkan. Saya pikir itu dulu saja. Mungkin satu atau dua Pak, apa yang Nanti saja, kita nggak bisa. sebelumnya sempat, maksudnya ini kan Bapak sudah menyebut nama gitu ya. Iya. Pak Ferry Irwandi, tapi sempat komunikasi langsung ke beliau atau Kami minta coba, klarifikasi? handphonenya mati nggak bisa, saya hubungi, saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai dana cyber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak, saya suruh tidak bisa. Itu aja. Terima kasih. Ya, jadi dari TNI katanya udah coba kontak ke Bapak Ferry, sedangkan kata Bapak Ferry-nya ya, Bapak Ferry kan katanya kontaknya juga udah tersebar gitu, udah ke doxing, dan itu nomornya nggak pernah diganti. Jadi nanti kita bisa lihat kalau misalnya TNI ini tuh pernah ngekontak atau tidak. Misalnya nelpon, kalau nelpon kan ada buktinya tuh di handphone kita, ada telepon masuk, atau mungkin lewat SMS, ada SMS masuk gitu kan di HP kita, atau mungkin lewat WhatsApp gitu, atau komunikasi lainnya tuh pasti ada buktinya. Nanti bisa dilihat nih apakah emang benar-benar udah dikontak atau belum gitu. Kalau misalnya udah di HP Bapak Ferry ada, wah berarti ini udah dikontak, benar bapaknya udah menghubungi. Tapi mungkin gara-gara sibuk, gara-gara masalah lainnya, sehingga Bapak Ferry tidak sempat untuk menanggapinya. Tapi kalau misalnya nggak ada buktinya sama sekali di HP Bapak Ferry, berarti kan dari TNI-nya udah ada kebohongan, katanya udah mengkontak, udah menghubungi gitu, tapi ternyata belum gitu. Jadi kita harus lihat dulu nih bagaimana ke akhir dari ininya, apa namanya, masalah seperti ini harus ditelusuri secara tuntas dari awal sampai akhir, sehingga kita bisa mengambil kesimpulannya apakah benar ini hanya dugaan, fakta, atau bagaimana ya kejelasannya. Ya, thank you ya. Terima kasih ya. Halo warga sipil sekalian, breaking news. Gue tadi baru dapat banyak sekali WA dari wartawan ya. Gue gak tahu mereka dapat nomor gue dari mana, tapi kan nomor gue tiap hari di doxing ya sama oknum-oknum yang gue nggak tahu siapa yang bayar gitu. Tapi jadi gampang lah nyari nomor gue dan nggak pernah ganti juga. Oke, langsung aja gue baca beritanya dari Liputan 6. Jenderal TNI tiba-tiba ke Polda Metro sebut ada dugaan pidana CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Komandan Satuan Cyber TNI berkonsultasi dengan jajaran polisi, ada dugaan pidana. Sebelum menempuh langkah hukum, Juwinta Omboh Simbiring sudah mencoba menghubungi Ferry, namun tidak pernah berhasil. Saya coba konsultasi karena dia bicara masalah algoritma. Saya coba kontak, staf saya suruh tidak bisa. Sementara Ferry Irwandi mengaku belum mengetahui soal dugaan pidana yang dituduhkan terhadapnya. Saya belum tahu apa-apa, singkat Ferry saat dihubungi wartawan. Iya, dan silakan tanya wartawannya. Gue bilang
Gue nggak tahu apa-apa, gue lagi Oh. main FIFA. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Oh ya, Dan nggak doxing. saya harus konfirmasi, pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Itu aja Pak Jenderal. Semoga sehat, bahagia selalu, senang selalu. Saya juga nggak tahu tindak pidana apa yang saya lakukan. Ya memang Republik ini pantas untuk pemerintah, aparat, dan sistem yang lebih baik. Itu aja dari gua, semoga bermanfaat teman-teman. Buat yang nanya kabar gua, tenang saja, gua baik-baik saja dan akan selalu baik-baik saja. Satu hal yang selalu gue ingat adalah ide itu nggak bisa dibunuh ataupun dipenjara gitu. Apapun yang terjadi sama gua ya wadan isdan bro. Masa ya setiap hal pasti ada kausalitas dan resiko lah. Dari awal nggak tahu ya nggak mungkin. Jadi ya itu aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Nah itu ya, jadi ini pernyataan dari Bapak Ferry-nya ya, setelah TNI itu katanya mau membinasakan gitu ya, ada dugaan apa ya, pidana ya, di kasus mau dipidanakan, tapi ini belum tahu nih bakal masuk atau tidak karena tadi kan masih dalam proses penyelidikan. Tapi yang jadi pertanyaan adalah ini wartawannya itu bisa menghubungi Bapak Ferry, tapi mengapa dari TNI-nya itu bilang tidak bisa? Gitu, berarti kan ada apa ya, kayak mungkin miskomunikasi dengan stafnya atau mungkin emang belum dihubungi dan sebagainya gitu ya. Padahal kan wartawan bisa, apalagi dari pasukan cybernya. Masa pasukan cybernya dikalahkan oleh wartawan yang bisa menghubungi nomor Bapak Ferry? Itu kan itu jadi pertanyaan nantinya. Gitu. Nah, itu yang mungkin masalah awalnya. Dan Bapak Ferry juga membuktikan bahwa wah, udah nyatakan nih nggak bakal takut. Karena buat apa takut kalau tidak melakukan kesalahan? Gitu, kalaupun harus diproses, dia berarti berani untuk diproses karena ya dia menyampaikan apa adanya. Kalau misalnya ada sesuatu yang salah, ya mungkin bisa keungkap nanti apa salahnya di mana, itu buktinya apa dan sebagainya. Jadi ini masih dalam proses penyelidikan ya, masih dalam kasus awal lah, apakah ini bisa dibuktikan atau tidak. Kalau misalnya hanya dugaan-dugaan saja dan itu tidak bisa dibuktikan, berarti kan lepas, bisa nggak ada apa ya, nggak bisa terjerat kasus pidana. Ya sampai saat ini mungkin belum ada gitu ya. Nah hasilnya bagaimana itu kita belum tahu karena masih dalam investigasi ya. Ya mudah-mudahan aman-aman aja sih ya. Aman. Download Tribun. Nah itu ya mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang tadi ya, masalah dengan TNI dan Bapak Ferry Rohandi mengenai algoritma ya, masalah kayak apa ya, buzzer, masalah tadi ya provokator dan sebagainya. Mungkin ada beberapa kata yang apa ya, membuat apa ya, kayak mungkin pencemaran nama baik gitu, khawatir di situ aja sih namanya. Soalnya kan kemarin tuh Bang Ferry apa ya, di satu tempat berita ya itu kan bilang ada TNI yang ketangkep polisi gitu, mungkin dari situ kali ya. Jadi itu hanya bentuk apa ya, kayak dugaan saja, padahal tidak ingin menyebarkan nama buruk ke aparat TNI-nya. Itu hanya dugaan. Dan kemarin setelah dibuktikan ternyata emang ada salah pahaman antara polisi dan TNI. Jadi si TNI-nya itu katakan intel yang ada di sana dan ditangkap. Ternyata pagi ditangkap dan diselidiki, dia itu tidak ikut kerusuhan dan tidak menyebabkan kerusakan, tapi hanya di tempat. Dan karena di tempat ya orang nggak tahu tuh mana yang melakukan kerusuhan, mana yang melakukan kerusakan, atau ada orang yang hadir di tempat. Nah itu mungkin karena dia hadir di sana gitu ya, jadi ditangkap juga sama polisi. Nah ketika ditelusuri ternyata TNI juga, TNI-nya intel gitu ya. Mungkin salah pahaman di situ, dan yang menyebabkan TNI ini tuh ingin apa ya, kayak mempidanakan kasus ini tuh ke polisi ya, Pak Ferry-nya gitu. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari, tapi ini masih dalam berita awal jadi kita belum tahu kesimpulannya bagaimana. Mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber videonya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.